unjuk rasa menolak PPKM oleh mahasiswa di kolong flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur berakhir ricuh. Kericuhan terjadi karena mahasiswa tidak terima saat diminta menepi oleh polisi. Kericuhan terjadi saat puluhan mahasiswa Universitas Indraprasta menggelar aksi unjuk rasa di kolong flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur. Mahasiswa yang tidak terima diminta untuk melakukan aksinya di tepi jalan lantaran mengganggu ketertiban umum, mencoba melawan petugas. Bahkan massa mencoba menghentikan bus Transjakarta yang tengah melintas. Karena melawan polisi, sejumlah mahasiswa pun ditangkap. Salah satu mahasiswi pun histeris saat rekannya ditangkap. Usai bernegosiasi, mahasiswa yang sempat ditangkap akhirnya dilepaskan polisi. Saat ini tidak ada yang kita amankan karena memang dari adik-adik mahasiswa juga kooperatif menuruti apa yang kita sampaikan, kita himbau, ya, jangan sampai nanti terkena di area ranah pidana. Mahasiswa kembali melakukan aksi di tepi jalan dan kemudian tak lama membubarkan diri. Dalam tuntutannya, mahasiswa menolak adanya penerapan PPKM yang dinilai menyulitkan rakyat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, puluhan mahasiswa berunjuk rasa di kantor Wali Kota Medan. Para mahasiswa saling dorong dengan petugas dan berupaya mendorong pagar kantor Wali Kota. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus menggeruduk kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Mahasiswa saling dorong dengan petugas dan berupaya mendorong pagar. Mereka berunjuk rasa menolak perpanjangan PPKM di Kota Medan. Dalam orasinya, mahasiswa menilai PPKM merugikan ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah Kota Medan dianggap lamban dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Sikap teman-teman Cipayung semuanya sepakat untuk menolak perpanjangan PPKM di Kota Medan, Bang. Pertimbangannya karena kita melihat bahwa pada kesempatan ini pemerintah Kota Medan dalam menindaklanjuti atau melaksanakan PPKM selama ini tidak humanis. Kenapa? Sikap aparat atau penegak para PPKM itu lebih bersifat arogan, memaksa masyarakat tidak mampu mengkomunikasikan secara manusiawi. Jika PPKM terus diperpanjang, para mahasiswa berjanji akan menggelar aksi yang lebih besar. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Aksi demo menolak PPKM sebelumnya juga terjadi di Balikpapan dan Bandung. Ratusan orang ditangkap aparat. Pendemo dan petugas saling dorong dalam aksi unjuk rasa di Balikpapan, Kalimantan Timur. Belasan pendemo yang dianggap provokator ditangkap. Ratusan mahasiswa ini menuntut pemberhentian PPKM level 4 di Balikpapan karena dianggap merugikan masyarakat. Kita hanya membubarkan kerumunan, membubarkan. Hindari kerumunan. Demo pun dibubarkan paksa oleh petugas gabungan TNI, polisi, dan Satpol PP karena melanggar protokol kesehatan. Kita membubarkan saja, hanya membubarkan. Ya, segera, adik-adik tinggalkan tempat ini. Segera membubarkan diri. Demo penolakan PPKM juga berlangsung ricuh di Bandung, Jawa Barat. Aksi dilakukan beragam elemen masyarakat, mulai dari pengendara ojek online hingga pedagang. Atas kericuhan ini, polisi menangkap 170 orang yang terlibat. Seorang remaja bahkan menjadi tersangka karena terbukti membawa bom Molotov. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi kembali memeriksa 3 staf krematorium Mulia di Karawang, Jawa Barat terkait dugaan praktik kartel kremasi. Sebelumnya polisi telah memeriksa staf rumah duka.
Sebagai bentuk tindak lanjut kasus dugaan praktek kartel kremasi jenazah COVID-19, polisi mendatangi krematorium Mulia di Karawang, Jawa Barat. 3 orang staf krematorium Mulia dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat untuk dimintai keterangan. Kita ambil keterangan dari pengurus serta mengambil dokumen yang terkait dengan kejadian yang kemarin sempat viral. Setelah ini kita akan kembali ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea geram dengan mahalnya biaya penanganan jenazah COVID-19. Warga harus mengeluarkan uang hingga 80 juta rupiah untuk pengurusan jenazah, rumah duka, dan kremasi. Rumah duka dan krematorium. Kenapa kau begitu tega? Kenapa kau begitu tega menagih biaya yang sangat tinggi untuk korban-korban pandemi? Ada warga ngadu ke saya untuk biaya peti jenazah 25 juta. Transport 7,5 juta, kremasi 45 juta, lain-lain 2,5 juta. Maka keluarga si korban harus membayar 80 juta untuk kremasi. Foto kwitansi biaya krematorium ini menjadi viral setelah diunggah salah satu keluarga korban praktek kartel kremasi jenazah COVID-19 yang diduga terjadi di rumah duka abadi Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Padahal normalnya jasa kremasi hanya sekitar 7 juta rupiah. Pada Rabu lalu, Polres Metro Jakarta Barat telah memeriksa 2 staf rumah duka abadi Jakarta Barat. Total staf yang diperiksa mencapai 5 orang. Polisi meminta peran serta masyarakat untuk melapor jika menjadi korban pemerasan penanganan jenazah COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kisah pilu dialami bocah berusia 10 tahun di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Di usianya yang belia, terpaksa hidup sebatang kara karena kedua orang tuanya meninggal terpapar corona. Vino, bocah 10 tahun ini kini hidup sendiri. Ia ditinggal kedua orang tuanya akibat terinfeksi COVID-19. Vino pun tertular COVID-19 dari orang tuanya dan kini sedang isolasi mandiri di rumahnya. Awalnya Ibu Vino berusaha mendapat rujukan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Keesokan harinya, giliran ayahnya yang meninggal, juga karena terinfeksi COVID-19. Vino kini sendirian, namun ia mulai terhibur karena bantuan terus berdatangan untuknya. Setiap hari, kerabat Vino turut memantau kondisinya, meski hanya dari luar rumah, karena Vino masih positif COVID-19. Kalau untuk awal-awal setelah ditinggal itu ya ngurung lah untuk sehari gitu. Setelah ini ya alhamdulillah sehat, alhamdulillah ya ceria aja. Untuk kegiatan di dalam rumahnya aja paling mainan, terus dengan nonton YouTube untuk sementara ini hiburan dia. Nggak ada yang lain, HP gitu aja. Menanyakan orang tuanya. So, untuk awal sih ya menanyakannya itu kayak kenapa ya kok mama itu cepat betul pergi gitu. Itu kan untuk yang pas pertama ibunya meninggal. Untuk yang hari berikutnya belum ada pertanyaan apa-apa sih sampai sekarang untuk ayahnya. Rencananya setelah sembuh nanti, Vino akan diboyong pamannya untuk tinggal bersama. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Mas Karyadiansyah, iNews melaporkan.